Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di video kali ini saya akan membahas materi mengenai yang pertama adalah proses hematopoiesis, yang kedua anatomi dan fungsi bagian-bagian darah, yang ketiga adalah pembentukan sel darah di utero bayi dan anak, yang keempat adalah sirkulasi darah pada janin dan orang dewasa. Baiklah, sebelum kita membahas mengenai proses hematopoiesis, kita terlebih dahulu akan membahas pengertian dari apa sih hematopoiesis itu. Hematopoiesis merupakan proses pembentukan komponen sel darah di mana terjadi proliferasi, maturasi, dan diferensiasi sel yang terjadi secara serentak. Proliferasi sel menyebabkan peningkatan atau pelipat gandaan jumlah sel. Dari satu sel hematopoietik pluripoten menghasilkan sejumlah sel darah. Sedangkan maturasi merupakan proses pematangan sel darah, sedangkan diferensiasi menyebabkan beberapa sel darah yang terbentuk memiliki sifat khusus yang berbeda-beda. Jadi tadi kita sudah membahas pengertian mengenai apa itu hematopoiesis. Jadi sekarang mari kita lanjut membahas proses terjadinya hematopoiesis. Di sini saya sudah memiliki skema dari hematopoiesis. Hematopoiesis atau pembentukan sel darah itu dimulai di stem cell. Stem cell ini kemudian mengalami diferensiasi menjadi myeloid progenitor dan lymphoid progenitor. Myeloid progenitor ini kemudian berdiferensiasi lagi menjadi granulosit monosit progenitor, eosinofil basophil progenitor, megakaryosit eritrosit progenitor. Kemudian granulosit monosit progenitor ini akan berdiferensiasi menjadi prekursor myeloblast dan prekursor monoblast. Prekursor myeloblast ini akan berdiferensiasi menjadi promyelosit dan dia akan berdiferensiasi lagi dan menghasilkan myelosit, dan pada hasil akhirnya dia akan menghasilkan peripheral blood segment jaringan segmented neutrophil. Kemudian eosinofil basophil progenitor ini akan berdiferensiasi lagi menjadi prekursor myeloblast dan prekursor myeloblast. Di sini dia menghasilkan sel yang sama. Kemudian dia berdiferensiasi lagi juga dia menghasilkan sel yang sama yaitu promyelosit. Kemudian dia akan berdiferensiasi lagi sehingga menghasilkan eosinophilic myelocyte dan basophilic myelocyte. Eosinophilic myelocyte ini berdiferensiasi lagi sehingga dia akan menghasilkan eosinophilic metamyelocyte, dan pada hasil akhirnya dia akan menghasilkan peripheral blood jaringan eosinofil. Kemudian basophilic myelocyte ini berdiferensiasi sehingga menghasilkan basophilic metamyelocyte, dan pada hasil akhirnya dia akan menghasilkan peripheral blood jaringan basophil. Kemudian megakaryosit eritrosit progenitor, di sini dia akan berdiferensiasi lagi sehingga menghasilkan prekursor promonoblast dan prekursor megakaryoblast. Prekursor promonoblast ini berdiferensiasi lagi sehingga menghasilkan basophilic normoblast, dan dia akan berdiferensiasi lagi menjadi polychromatic normoblast, dan dia akan berdiferensiasi lagi sehingga dia akan menghasilkan peripheral blood erythrocyte. Kemudian megakaryoblast, di sini dia akan prekursor megakaryoblast, di sini dia akan berdiferensiasi lagi sehingga dia akan menghasilkan promegakaryosit. Promegakaryosit ini berdiferensiasi sehingga dia akan menghasilkan prekursor megakaryosit, dan pada hasil akhirnya dia akan menghasilkan peripheral blood platelet. Kemudian di sini kita akan membahas lymphoid progenitor. Lymphoid progenitor ini berdiferensiasi sehingga dia akan menghasilkan dendritic cell, dan kemudian dia akan menghasilkan progenitor B, dan kemudian dia akan menghasilkan
progenitor T dan natural killer cell. Kemudian progenitor B di sini dia akan berdiferensiasi lagi sehingga dia akan menghasilkan prekursor B limfoblast dan prekursor T limfoblast. Prekursor B limfoblast di sini dia akan berdiferensiasi sehingga dia akan menghasilkan peripheral blood B limfosit dan peripheral blood T limfosit. Peripheral blood B limfosit ini dia akan berdiferensiasi lagi sehingga dia akan menghasilkan peripheral blood jaringan plasma sel. Kemudian progenitor T di sini dia akan berdiferensiasi lagi sehingga dia akan menghasilkan prekursor T limfoblast. Prekursor T limfoblast ini akan berdiferensiasi lagi sehingga dia akan menghasilkan peripheral blood T limfosit. Jadi dari yang saya jelaskan tadi itu adalah proses dari skema hematopoiesis di gambar ini. Selanjutnya kita akan membahas anatomi dan fungsi dari bagian-bagian darah. Nah, di sumsum tulang ini tempat pembentukan sel darah. Nah, sel darah itu ada 3 komponen. Nah, yang pertama itu sel darah merah atau eritrosit, yang kedua itu sel darah putih atau white blood cell yang memiliki beberapa komponen lagi yaitu limfosit, monosit, eosinofil, basofil, dan neutrofil. Kemudian yang terakhir itu adalah keping darah atau biasa disebut dengan trombosit. Baiklah, mari kita bahas mengenai fungsi dari bagian-bagian darah ini. Baiklah, yang pertama itu kita akan membahas fungsi dari sel darah merah. Sel darah merah atau eritrosit ini berfungsi membawa hemoglobin yang telah terikat oksigen dari paru-paru menuju jaringan lain. Selain itu, sel darah merah yang telah mengangkut oksigen harus mengangkut hemoglobin yang telah terikat karbon dioksida kembali ke paru-paru untuk melanjutkan sirkulasi darah manusia. Nah, selanjutnya itu sel darah putih atau white blood cell ini ada beberapa macam, di antaranya basofil, limfosit, monosit, eosinofil, basofil, dan neutrofil, yaitu zat yang dapat membasmi virus atau bakteri, jamur, parasit, serta zat berbahaya yang masuk ke dalam tubuh. Kemudian trombosit atau bisa disebut dengan keping darah ini, dikenal juga dengan sebutan keping darah ini, berperan penting dalam proses pembekuan darah. Selain itu, trombosit juga kerap digunakan dalam metode screening atau deteksi dini dan diagnosis berbagai penyakit yang disebabkan oleh gangguan pada penggumpalan darah. Selanjutnya itu kita akan membahas mengenai pembentukan sel-sel darah di utero bayi dan anak. Di sini sudah ada skema dari hematopoiesis, pembentukan sel-sel darah di utero bayi dan anak. Yang pertama itu dalam proses pembentukan sel-sel darah janin, yaitu bermula di produksi glial sac di hati dan akhirnya di sumsum tulang. Selanjutnya itu pembentukan sel-sel darah pada bayi dan anak. Pembentukan eritrosit adalah hemositoplas, yaitu sel batang biologi yang terdapat di sumsum tulang. Sel ini akan terbentuk berbagai jenis leukosit, eritrosit, dan megakariosit atau keping darah. Kurang lebih dari 120 hari, sel-sel darah merah menjadi rusak dan dihancurkan dalam sistem retikulum endotelium, terutama dalam limpa dan hati. Hemoglobin dipecah menjadi asam amino untuk digunakan sebagai protein dalam jaringan-jaringan dan zat besi dan hemoglobin dikeluarkan untuk dibuang dalam pembentukan sel darah merah, dan hemoglobin diubah menjadi bilirubin dan biliverdin, yaitu yang berwarna kehijauan. Selanjutnya, di sini kita akan membahas mengenai sirkulasi darah pada janin dan orang dewasa. Sirkulasi darah pada janin atau proses sirkulasi darah janin dimulai dari darah yang kaya akan oksigen dan nutrisi mengalir dari plasenta ke janin.
melalui vena umbilicalis yang terdapat dalam tali pusar. Jumlah darah yang mengalir dari tali pusar sekitar 500 ml per menit melalui vena umbilicalis menuju hati melalui ductus venosus arteriosus yang menghubungkan vena cava inferior dengan vena umbilicalis tersebut. Setelah masuk ke vena cava inferior, selanjutnya adalah masuk ke atrium dextra. Nah, di atrium dextra ini aliran darah terbagi menjadi dua. Ada yang masuk ke ventricle dextra dan kemudian ada yang masuk ke atrium sinistra melalui foramen oval. Darah yang berada di ventricle dextra kemudian masuk ke paru-paru melalui arteri pulmonalis untuk memberikan nutrisi kepada paru-paru yang sedang berkembang. Darah yang berada di atrium sinistra kemudian masuk ke ventricle sinistra. Selanjutnya darah mengalir ke aorta. Di aorta terdapat dua aliran darah. Ada yang mengarah ke arteri pulmonalis melalui ductus arteriosus batali dan juga mengarah ke seluruh tubuh. Kemudian darah yang banyak mengandung karbon dioksida masuk ke arteri umbilicalis dan kembali ke plasenta. Setelah itu terjadi peredaran darah pada janin seperti semula. Selanjutnya kita akan membahas sirkulasi darah pada orang dewasa. Jantung adalah organ tubuh yang fungsi utamanya memompa darah sehingga bisa mengalir ke seluruh bagian tubuh atau organ-organ lain secara terus-menerus. Darah mengalir di seluruh tubuh melalui sistem pembuluh darah untuk suplai oksigen dan zat-zat nutrisi lainnya sehingga hemostasis dalam tubuh tetap terjaga. Sistem sirkulasi darah dalam tubuh manusia dapat dibagi menjadi dua. Yang pertama itu sistem sirkulasi umum atau sistemik yang artinya sirkulasi darah yang mengalir dari jantung kiri ke seluruh tubuh dan kembali lagi ke jantung kanan. Nah, yang kedua itu sirkulasi paru-paru atau pulmoner, atau yang artinya sirkulasi darah yang mengalir dari jantung kanan ke paru-paru lalu kembali lagi ke jantung kiri. Baiklah, di sini kita akan membahas terlebih dahulu mengenai sirkulasi darah sistemik, yaitu dimulai ketika darah bersih yang mengandung banyak oksigen yang berasal dari paru-paru dipompa keluar oleh jantung melalui bilik atau ventrikel kiri ke pembuluh darah aorta, lalu ke seluruh bagian tubuh melalui arteri-arteri hingga mencapai pembuluh darah yang diameternya paling kecil yang dinamakan dengan kapilaria. Kapilaria melakukan gerakan kontraksi dan relaksasi secara bergantian yang disebut dengan force motion sehingga darah di dalamnya mengalir secara terputus-putus atau intermittent. Force motion terjadi secara periodik dengan interval 15 detik sampai 3 menit sekali. Darah mengalir secara sangat lambat di dalam kapilaria dengan kecepatan rata-rata 0,7 mm per detik. Dengan aliran yang lambat ini memungkinkan terjadinya pertukaran zat melalui dinding kapilaria. Pertukaran zat ini terjadi melalui proses difusi, venostosis dan transfer vaskuler serta filtrasi dan reabsorpsi. Ujung ke kapilaria yang membawa darah bersih dinamakan arteriol, sedangkan ujung kapilaria yang membawa darah kotor dinamakan dengan venul. Terdapat hubungan antara arteri dengan vena melalui capillary bed yang berbentuk seperti anyaman. Ada juga hubungan langsung atau bypass dari arterial ke venul melalui arteri atau vena anastomosis. Darah dari arteri mengalir ke dalam venul kemudian melalui pembuluh darah balik atau vena terbesar yang menuju jantung kanan, serambi atau atrium. Darah dari atrium kanan memasuki ventrikel kanan melalui katup trikupsida atau katup berdaun 3. Seperti itulah sistem sirkulasi darah sistemik. Selanjutnya itu sistem sirkulasi darah paru atau pulmoner. Sistem sirkulasi darah paru dimulai ketika darah kotor atau darah yang tidak mengandung oksigen atau O2 tetapi mengandung banyak CO2 yang berasal dari vena cava inferior dan vena cava superior mengalir meninggalkan jantung kanan atau ventrikel atau bilik kanan melalui arteri pulmonalis menuju paru-paru atau paru-paru kanan dan kiri. Kecepatan aliran darah di dalam arteri pulmonalis sebesar 18 cm per detik. Kecepatan ini lebih lambat daripada aliran darah di dalam aorta. Di dalam paru kiri dan kanan, darah mengalir ke kapilaria paru-paru di mana terjadi pertukaran zat dan cairan melalui proses filtrasi dan reabsorpsi serta difusi di kapilaria paru-paru. Terjadi pertukaran gas O2 dan CO2 sehingga menghasilkan darah bersih. Atau darah yang mengandung banyak oksigen. Darah bersih selanjutnya keluar dari paru melalui vena pulmonalis atau vena pulmonalis kanan dan kiri
kemudian memasuki jantung kiri atau atrium atau serambi kiri. Kecepatan aliran darah di dalam kapilaria paru-paru sangat lambat. Setelah mencapai vena pulmonalis, kecepatan aliran darah bertambah kembali seperti halnya aorta. Arteri pulmonalis hingga kapilaria juga mengalami pulsasi atau berdenyut. Selanjutnya, darah mengalir dari atrium kiri melalui katup mitral atau katup berdaun 2, memasuki ventrikal kiri lalu keluar jantung melalui aorta. Maka dimulailah sistem sirkulasi darah sistemik atau umum dan seterusnya secara berkesinambungan.